Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita sejenak merenungkan firman Tuhan sebagai bekal kita pada hari ini. Renungan firman Tuhan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Sebelumnya mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 15 ayat yang ke-19 yang mengatakan, "Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak pernah kembali kepada mereka." Jangan lupakan Tuhan. Hubungan Allah dengan nabinya begitu dekat, relasi di antara mereka sungguh nyata. Kedua belah pihak bisa saling bicara apa saja. Pasal ini menunjukkan percakapan yang sangat pribadi antara Allah dan Nabi Yeremia. Allah mengungkapkan isi hatinya, yaitu tentang murkanya atas Yehuda dan ketidakpeduliannya pada nasib penduduknya. Tekadnya sudah bulat untuk menghukum Yehuda dengan keras karena dosa-dosa di zaman Raja Manasye yang jahat masih mereka lakukan. Yeremia tak kalah terus terang. Ia mengeluhkan dirinya yang kini dimusuhi dan dikutuki orang-orang sebangsanya. Ia memprotes kesabaran Tuhan terhadap orang jahat yang berniat menghancurkannya. Ia mengingatkan Tuhan bahwa ia mencintai dan menaati firman Tuhan dalam tugas kenabiannya, tetapi justru menjadi sangat menderita. Ia merasa tidak dibela dan ditolong. Dengan terus terang Yeremia menuduh Allah telah menipunya dan ia tak lagi bisa mempercayainya. Ternyata Allah tidak tersinggung dan keterus-terangan Yeremia tidak sia-sia. Allah menguatkan dia. Allah tidak berjanji bahwa keadaan segera membaik. Tetapi Allah menegaskan janji dan komitmen yang pernah diberikannya saat ia memanggil Yeremia menjadi nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, percakapan pribadi di atas menunjukkan bahwa manusia boleh datang kepada Tuhan tanpa menyembunyikan perasaannya. Doa itu merupakan sarana untuk mengungkapkan pikiran maupun perasaan apapun kepada Allah. Saat ini, adakah rasa kecewa dan marah kepada Tuhan atas apa yang telah Allah lakukan atau yang tak kunjung Allah lakukan bagi Anda? Belajarlah bersikap terbuka dan jujur kepada Allah. Semua orang pernah mengalami pergumulan. Bagaimana sikap Anda saat menghadapi pergumulan hidup yang berat? Apakah Anda diam, marah, kecewa, takut, atau tetap tenang dan mengandalkan Tuhan? Bagaimana bila ada seorang yang setia selama hidupnya, membela bangsanya mengalami pergumulan? Bagaimana pula jika dalam pergumulannya tekanan justru datang dari orang yang dibela? Terlebih lagi, jawaban Tuhan berbeda dari harapan si penggumul. Yeremia adalah seorang nabi yang setia. Ia banyak membela perkara bangsanya di hadapan Allah. Ia menyerukan pertobatan kepada bangsanya ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan. Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Firman Tuhan hari ini memberi gambaran pergumulan Yeremia dan apa yang dilakukannya.
Ia bukan orang yang mengutangkan dan bukan pula orang yang berutang. Namun ia dikutuki sehingga ia pun berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia mengalami tekanan dan ketakutan, sehingga ia pun memohon pembalasan bagi orang-orang yang mengejarnya. Hal itu menunjukkan betapa beratnya pergumulannya. Namun dalam ketakutannya, ia tidak melupakan Tuhan. Kemudian Tuhan menjamin dan membebaskan Yeremia dari pergumulannya, mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuh, dan menjamin kelepasan dan kebebasan. Itu kita baca pasal 19 sampai pasal 21. Di dalam ayat ini, Allah memberikan bukti kepada Nabi Yeremia dan juga kepada kita bahwasanya Allah tidak tinggal diam. Allah senantiasa peduli dan menjawab setiap seruan Nabi Yeremia untuk memberikan kekuatan kepadanya di dalam menghadapi setiap pergumulannya. Tidak hanya sekali Allah memberikan jawaban, melainkan berkali-kali Allah menjawab seruan Nabi Yeremia. Allah menjawab setiap pergumulan yang diutarakan oleh Nabi Yeremia. Allah menguatkan dan memulihkan keadaan Nabi Yeremia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan Tuhan dalam pergumulanmu, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari pergumulan yang berat. Hal itu mengajar kita agar jangan sekali menyelesaikan pergumulan seorang diri. Tepatlah perkataan bijak ini. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapapun. Pergumulan hidup harus kita hadapi dengan senantiasa bersyukur dan berdoa. Meskipun jawaban pergumulan itu tidak selalu sesuai dengan harapan kita, janganlah kecewa dan melupakan Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukur sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu semua karena Tuhan. Mulai hari ini, mari belajar untuk menghargai firman Tuhan dan jangan sekali-sekali meremehkannya. Semakin banyak kamu menyantap firman Allah, semakin sehatlah jiwamu. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, bangkitkanlah rasa laparku akan firman-Mu. Terima kasih atas Alkitab yang menjadi makanan bagi jiwaku. Pimpin aku untuk membacanya, menikmatinya, menyantapnya, dan menyadari kuasa yang bisa diberikan firman-Mu bagi hatiku yang kurang percaya ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.